Nah, firman Tuhan pada siang hari ini temanya adalah paket komplit. Temanya adalah, ya, kalau saudara pergi ke restoran ada paket komplit. Satu hari saya sama istri di sebuah kota, kita datang lalu kemudian kita pesan paket karena di situ tulis dengan 11.000 Anda makan puas katanya. Tertarik juga kami. Lalu kami masuk ke dalam, kami pesan yang paket. Kami tunggu-tunggu, nasinya kok nggak tiba. Lauknya sudah ada, minumannya sudah ada, piringnya sudah ada. Tapi tunggu-tunggu nasinya mana? Lalu kami tanya, nasinya mana? Katanya itu di luar paket, Pak. Oh, berarti itu paket nggak kom. Ya, saudara-saudara mau paket komplit? Dalam ibadah kita juga begitu ya, paket komplit. Dari awal ada puji-pujiannya. Bahkan kalau saudara datang lebih awal di jam 9 pagi itu ada olah vokal gratis. Haleluya. Jadi kalau saudara nyanyi itu berasa sekali nyanyi dan enggak nyanyi. Kalau saudara nyanyi ada niat, ada kerinduan, ada keinginan karena saudara sudah dilatih vokalnya. Kalau vokalnya yang belum dilatih, orang sana bilang bernafas aja fals. Ya, jadi ada paket komplit ya. Ada latih vokalnya, lalu nyanyi, lalu ada firmannya, lalu ada altar call-nya mungkin, lalu ada persembahan, ada doa berkat. Itu paket komplit dalam ibadah. Nah, hari ini kita akan belajar paket komplit. Saat kita pergi ke restoran, seringkali kita lihat menu paket komplit. Di sana ada nasi, ada lauk pauk, ada minumannya, kadang-kadang ada juga cuci mulutnya. Bukan odol dan teman-temannya dan sikat gigi bukan, tapi itu makanan penutup ya. Tapi seringkali dalam kehidupan kita ini, kita merasa bahwa paket hidup kita tidak pernah komplit. Karir kita nggak selesai, kesehatan kita terganggu. Kita sudah punya uang banyak, tidak mendukung kesehatannya, enggak untuk kita makan yang banyak, makan yang enak. Itu enggak komplit, ya. Tapi dalam kerajaan Tuhan ada komplit yang disediakan bagi kita anak-anaknya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita ucapkan kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 36 sampai ayat 38. Yang paketnya enggak komplit baca ayat 36, paket komplit baca ayat 37. Enggak ya, semuanya mau ya. Oke, kita baca sama-sama dari ayat 36 sampai 38. Kisah Rasul pasal yang kedua. 2, 3. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Silakan Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-36 dan 37 saya tidak akan bahas pada kesempatan hari ini, tapi itu merupakan percikan supaya nanti di doa-doa pagi Bapak Ibu Saudara ikut. Karena ayat-ayat ini merupakan pertanyaan teologis, bahkan sering kali itu menjadi serangan orang luar menyerang iman Kristen. Katanya Yesus itu bukan Allah. Makanya dikatakan di situ Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Ya, ini sebuah perdebatan teologis, tetapi semua ada jawabannya. Karena itu saudara catat, karena afirmasi melalui firman Tuhan di dalam doa-doa pagi sepanjang hari Senin sampai hari Sabtu di depan kita. Kita langsung kepada ayat yang ke-38, di sana dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan dalam nama siapa? Yesus Kristus untuk
kepadamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, dalam teologi Pantekosta, sakramen baptisan air dan baptisan Roh Kudus itu bukan sekedar sebuah seremonial. Merupakan sebuah pilar fundamental di dalam mempersiapkan gereja yang sempurna. Karena itu kita perlu catat baik-baik, ada berapa paket hari ini? Kan belum dikasih tahu. Ya, paket yang pertama adalah dibaptis dengan air, baptisan air. Lalu kedua, baptisan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, penuh dengan Roh Kudus. Diingat baik-baik ya, itu semua ada pembahasannya. Kalau kita salah mengerti, kita pikir kita sudah jadi orang Kristen, tapi kita tidak terima paket yang luar biasa ini. Jadi yang pertama, baptisan air. Baptisan air adalah pintu gerbang ketaatan dan identitas kita. 2 Timotius 2 ayat 19 kita baca bersama-sama. 2 Timotius 2 ayat 19. 2-3, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Haleluya. Ya. Baptisan air itu wajib dilakukan. Kenapa? Gereja kita pakai baptisan salam. Ada yang mau jawab? Ada hadiahnya di sana. Karena baptisan itu dari bahasa Yunani baptizo, artinya ditenggelamkan, diciptakan. Baptisan air itu melambangkan kematian manusia yang lama. Lalu kemudian bangkitkan bersama dengan Kristus. Saya pikir-pikir bagaimana caranya untuk menyatakan ketika mengadakan prosesi baptisan air itu, kelihatan sekali bahwa kita masuk dalam tubuh yang lama, kita bangkit dalam tubuh yang baru, dalam cara hidup yang baru. Maka saya pikir ada waktunya kita buat satu hari ketika kita masuk dalam kolam baptisan, pakai baju hitam semua. Lalu kemudian di dalam kolam berenang itu kita cepat-cepat ganti. Masih sempat enggak? Lalu kemudian kita keluar pakai baju putih untuk mengkonfirmasi bahwa saya bukan yang dulu lagi. Tapi saya pikir-pikir kalau itu mau dilakukan, kecuali kita lagi main drama begitu ya. Jadi tutup layar sebentar atau ada apa begitu. Lalu kemudian muncul lagi identitas yang baru, kita sudah menjadi punya identitas yang baru, yang lama sudah berlalu. Itu mungkin bisa saja ya kalau didramakan, dibuat sandiwara kata orang sana ya. Tapi kalau dalam prosesi yang begitu cepat itu rasanya tidak mungkin. Tapi kita bisa memungkinkan hal itu di dalam praktek hidup keseharian kita. Ya? Coba kita baca Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Roma 6 ayat 3 dan ayat 4. Kaum pria ayat 3, kaum wanita baca ayat 4. Roma 6, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? 2, 3. Dengan demikian haleluya. Jadi baptisan air adalah tanda seperti pendaftaran sebagai warga kerajaan sorga. Nah, di akhir zaman ada pemisahan antara mereka yang milik dunia dan milik Kristus. Dan air adalah pernyataan publik bahwa kita telah berpindah dari maut kepada sebuah kehidupan. Itu baptisan air.
Jadi waktu kita baptis, kita sadar diri nih, kita sudah dibaptis. Artinya yang lama sudah ditinggalkan. Sekarang kita masuk hidup yang baru. Itu ibarat suami dan istri sudah dikasih pakai cincin setelah menikah. Pergi kemana? Pakai cincin. Ada wanita yang lihat, cowok keren banget, ya. Tapi lihat ada cincinnya, nggak berani karena lainnya sudah tandanya. Walaupun dulu tuh saya masih muda, sekarang juga masih muda. Tapi dulu waktu masih muda air kata orang sana. Ya, itu ada lagu. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintai diriku apa adanya. Kalau yang nyanyi itu masih bujang boleh ya. Tapi sudah menikah lalu nyanyi itu apa-apaan. Iya kan? Jadi kita sudah tahu hidup kita sekarang sudah hidup yang baru. Identitas kita yang baru, bukan yang lama lagi. Maka ketika kita menjalani hidup kita sebagai umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus konfirmasi kepada dunia, saya bukan yang dulu lagi. Haleluya. Coba kasih salam satu dengan yang lain, bilang saya bukan yang dulu lagi. 2, 3. Saya bukan yang dulu lagi. Kalau dulunya suka mencuri sedikit, sekarang mencuri lebih sedikit lagi. Bukan itu, ya. Sudah tinggalkan yang lalu. Kalau yang dulu suka berbohong banyak, sekarang berbohongnya tinggal sedikit. Begitu? Enggak. Enggak boleh ya. Harus ada perbedaannya. Haleluya. Kalau dulu suka tipu sana tipu sini, setelah menjadi pengikut Kristus menjadi tipu sana dan sini, keliling sana dunia. Tidak demikian ya. Kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi harus ada perbedaan. Perilaku kita harus berbeda. Maka saudara-saudara yang akan masuk di dalam baptisan air harus sungguh-sungguh menyerahkan hidup sama Tuhan. Sebab waktu kita keluar, setan tidak suka. Dia akan berbisik, gak apa-apa. Itu mah hanya prosesi. Enggak. Di dalam Kristus, baptisan air itu sebuah paket. Baptisan air itu lengkap kita. Untuk kita konfirmasi kepada dunia, kita publikasikan kepada dunia bahwa kita sudah berbeda. Makanya waktu dibaptis berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tolong biar saya tidak kembali lagi. Amin, haleluya. Ya, banyak orang baptis main-main. Seperti beberapa waktu saya sudah cerita, ada orang yang dibaptis setelah ditenggelamkan, tidak tahu bagaimana dia lepas dari genggaman pendeta. Tiba-tiba dia udah ada di kejauhan sana. Main-main namanya. Ya, baptisan itu bukan main-main. Itu kesempatan kita publikasikan kepada dunia. Kita kasih tahu kepada dunia bahwa hidup kita sudah tidak yang dulu lagi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin berarti mengerti semua ya. Gak usah lama-lama di sini. Kita masuk kepada hal yang kedua, yaitu baptisan Roh Kudus. Ciri khas teologi Pantekosta adalah sebuah pengakuan bahwa baptisan Roh Kudus adalah pengalaman yang berbeda dengan baptisan air. Baptisan air itu tanda awal. Tapi baptisan Roh Kudus itu sebuah tanda awal juga bahwa kita benar-benar sudah dilengkapi dengan kuasa surga. Ditandai di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kita baca sama-sama. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Kisah Rasul 2 ayat 4. 2, 3. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberi Kudus Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi tanda satu-satunya, tanda awal seorang yang pernah dibaptis dengan Roh Kudus adalah berbahasa-bahasa yang lain. Glosolalia, bahasa yang lain. Tapi seringkali orang sudah tinggalkan cara itu, dianggap itu hanya sebuah fenomena. Itu hanya orang sana bilang urakan. Jadi kalau tidak kelihatan begitu, tidak berohani. Satu hari ada pertemuan gereja-gereja, pemimpin-pemimpin gereja, pelayan-pelayan Tuhan, mereka kumpul di sebuah tempat, lalu ada demonstrasi kuasa katanya. Lalu ibadah itu dilakukan. Itu orang-orang yang berbahasa roh, itu rasanya seirama, mereka saling berangkulan. Tapi kemudian ada yang tidak dirangkul karena dia tidak bahasa roh, dia hanya tenang-tenang saja, dia berdoa tenang-tenang saja. Lalu kemudian mereka dua bersepakat, kita dua dianggap orang yang tidak rohani karena tidak berbahasa roh. Akhirnya mereka dua mulai akal-akalan. Mereka pakai yang satu yang satu lalu kemudian wah ini sudah mulai bahasa roh, akhirnya mereka juga dirangkul. Kita tidak mengejar bahasa roh, karena bahasa roh itu hanya tanda awal seseorang dibaptis dengan Roh Kudus. Bisa dimengerti Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Jadi baptisan jadi bahasa roh bukan gaya-gayaan supaya orang lihat kita berohani. Tidak demikian. Ya, kalau kita tidak dikaruniakan bahasa itu dalam tanda petik, kalau kita hanya berdoa, Tuhan belum menjamah kita, tapi kita merasa tiba-tiba ada jamahan Tuhan, mulut kita mulai digerakkan dan kita nggak bisa tahan kata-kata itu, ikutin aja. Itu tanda awal kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi berjalan dengan waktu, kalau kita berkumpul seperti ini, dan kemudian kita bahasa roh sendiri, tidak ada penterjemahnya, itu kita menguatkan diri kita sendiri. Lebih khusus, lebih baik Bapak Ibu pakai di tempat ruang-ruang doa. Di gereja kita nanti yang baru itu ada rumah doa. Di sana ada bilik-bilik doa. Kalau Bapak Ibu Saudara mau membangun, datang ke sana pakai bahasa roh itu. Tapi dalam pertemuan seperti ini, kalau tidak menerjemahkan, Paulus bilang itu sia-sia. Tapi kalau kita mau pakai bahasa roh itu, karena kita lagi membangun diri kita, tidak menjadi mengapa. Karena kita juga sudah mengerti kok. Ya kan? Yang lain berbahasa roh, kita juga jangan minder. Kok bahasa roh ya? Jangan juga aneh-aneh. Ya, orang lain bahasa roh, dia juga mulai pakai. Ada yang seperti rem angin itu, bawa mobil. Ya, jangan juga ngapain ya. Ya, Bapak Ibu bisa mengerti ya. Jadi bahasa roh itu tanda awal, glossolalia, tanda awal seseorang dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, untuk apa seseorang dibaptis dengan Roh Kudus? Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 22 dan seterusnya, itu ada khotbah Rasul Petrus. Tadinya kan Petrus takut. Sampai ketika karena dia sudah duluan ngomong, kalau ada yang mau membunuh engkau guruku, tenang, ada aku. Jadi dia terbawa dengan kata-kata. Maka ketika Yesus diadili, semua meninggalkan dia. Tapi Petrus masih coba. Dia juga mungkin takut ya, nanti kalau teman-teman yang lain dengar gimana, lihat. Kamu juga dulu bilang kemana Yesus pergi kamu ada. Sekarang kok kamu ketakutan seperti kami juga. Dasar mulut besar. Maka akhirnya dia ikut Yesus terus. Ikut. Sampai ketika ada seorang hamba perempuan bilang, ini kan si PU. Ya, bahasa sana ya. Petrus itu dibilang PU. Nama kesayangan. Ini kan si PU.
Kenapa PU jadi takut begini? Ini kan dia nih. Dia bilang, enggak, apa sih maksudmu? Kok enggak kenal dia? Dia jadi takut. Tapi setelah peristiwa itu semua terjadi, Yesus bangkit dari kematiannya. Dia konfirmasi. Petrus datang kepada dia. Dan Yesus bilang sama dia sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Maka setelah itu dia taruh dalam hatinya, tidak ada yang lebih terhormat dalam hidup ini selain ketika aku mempertahankan imanku di dalam Yesus. Maka keberanian itu mulai muncul. Keberanian itu mulai muncul. Dia tahu sekarang dia punya Yesus yang luar biasa. Dia punya Allah yang luar biasa. Dia punya Tuhan, dia punya juru selamat yang hidup. Tapi masalahnya setelah itu, setelah Yesus bangkit dari kematiannya, dia konfirmasi kepada murid-muridnya selama 40 hari. Setelah itu dia naik lagi ke sorga. Maka Petrus kemudian bilang, aduh, mending jangan bangkit. Kalau bangkit kemudian tinggalin kita gimana lagi. Tapi kemudian dia ingat, Yesus bilang, aku naik, aku siapkan rumah itu. Kalau sudah selesai aku jemput. Tapi kamu jangan tinggalkan Yerusalem sampai aku memenuhkan kalian dengan Roh Kudus. Itu namanya baptisan Roh Kudus. Maka setelah itu mereka kumpul, mereka naik di loteng Yerusalem, mereka doa di sana. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, biasa saja. Tapi di hari yang ke-10, ditambah dengan 40 hari setelah kebangkitan Yesus, genap hari yang ke-50, tiba-tiba Roh Kudus memenuhkan mereka. Disitulah mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Maka setelah mereka dibaptis dengan Roh Kudus, mereka mulai pergi dan berkhotbah, beritakan Injil. Kali ini mereka tidak takut-takut lagi. Karena yang memenuhi mereka adalah Roh Kudus. Yang menyertai mereka adalah Roh Kudus. Maka mereka tidak takut. Saudara baca salah satu khotbah daripada Rasul Petrus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama kebenaran ini. Kisah Rasul 2 ayat 22 sampai 24. 2, 3. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Ayat 38, 23. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Itu khotbah yang penuh dengan keberanian. Kenapa dia enggak lagi takut? Karena dia sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Tapi mereka mengalami paket komplit. Paket yang pertama adalah baptisan air. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara sudah benar-benar percaya sama Yesus, mau tinggalkan hidup yang lama, ayo ambil langkah ini. Langkah yang pertama apa? Baptisan air. Jangan lama-lama. Kalau kita tidak mau baptis air, itu seperti orang yang sudah masuk dalam pacaran sekian lama tahun, tapi ketika ditanya sama cewek, kapan saya dilamar, Mas? Kok kapan kok lamar? Meme sudah tunggu-tunggu katanya. Nanti kalau sudah ini, sudah itu, sudah ini. Tapi diam-diam di sana juga ada yang lain. Itu enggak serius. Enggak serius. Kalau kita serius menjadi pengikut Kristus, masuk dalam baptisan air. Untuk konfirmasi kepada dunia, saya
sudah menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Ada pengalaman-pengalaman orang terima Yesus, mereka dibaptis. Setelah itu mereka dibuang sama keluarga. Tapi mereka tetap maju bersama dengan Tuhan. Mereka dibuang sama keluarga, tidak menjadi masalah. Karena keselamatan itu keputusan pribadi. Kita tidak akan nebeng dengan papa mama kita. Karena dia percaya, karena dia melayani, karena dia pendeta. Maka saya nebeng keselamatan saya kepada gembala saya, kepada orang tua saya. Tidak. Keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Maka ketika kita mantap terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ambil langkah yang pertama. Konfirmasi kepada dunia, sekarang saya ciptaan yang baru. Haleluya. Konfirmasi kepada teman-teman kita di sekolah, sekarang saya bukan yang dulu lagi. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Saya dengarkan satu kesaksian. Ada seorang, sekarang dia sudah jadi hamba Tuhan. Dulu dia hamba uang, bukan juga begitu. Dulu dia seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan. Lalu kemudian dia diundang. Dia diajak sama bosnya pergi ke sebuah negara. Di sana ada perjumpaan dengan beberapa bisnismen top di beberapa negara. Kumpullah mereka di sana. Dia datang sama bosnya. Bosnya belum anak Tuhan. Tapi dia anak Tuhan sungguh. Biasa dalam dunia kerja, dalam dunia sekuler, itu orang suka bermain-main. Kalau kumpul petinggi-petinggi, orang-orang berhasil, fasilitas disediakan. Salah satunya disediakan perempuan kalau bagi laki-laki. Mereka hura-hura di sana. Maka sebelum pertemuan, satu malam sebelumnya, mereka datang ke sebuah kafe. Sampai di kafe itu, ini anak Tuhan gak tenang. Dia bilang sama bosnya, bos, saya turun ya, saya tunggu di bawah. Saya tidak kuat di sini. Oh, kok bisa begitu? Iya, saya ini orang Kristen. Saya tidak biasa yang hidup begini. Saya tidak tahan di tempat ini. Saya turun, saya tunggu bos di bawah. Bosnya bilang, kalau kamu turun, saya juga ikut. Saya nggak mau ikut di yang beginian. Tumben, turun mereka dua. Lalu kemudian, adakanlah pertemuan di besok hari. Ternyata, itu yang lain saksikan orang-orang yang masuk ke dalam hura-hura di kafe itu. Mereka dua turun. Ternyata besok waktu perjumpaan mereka lihat, ini orang semalam ada di kafe tapi dia gak turun. Lalu mereka tanya sama dia, ada sesuatu dengan kamu. Kamu berbeda sekali dengan orang-orang yang lain. Singkat cerita mereka dapat jadi kesaksian. Mereka menang tender. Luar biasa sekali. Berawal dari apa? Konfirmasi kepada dunia. Aku bukan yang dulu lagi. Haleluya. Ada seorang anggota penjaga menara juga begitu. Dia awal-awal karirnya, dia sudah disediakan. Kalau misalnya kamu mau naik pangkat, kamu harus tinggalkan Yesus. Tapi dia bilang, tidak menjadi mengapa. Kalaupun saya nggak naik karir saya, siapa sih yang nggak mau kenaikan karir? Tapi kalaupun itu terjadi, tidak menjadi mengapa. Karena Yesus lebih besar dari semuanya. Haleluya. Konfirmasi kepada dunia. Kita yang sudah dibaptis, jangan ragu-ragu. Keluar dari baptisan air. Bilang kepada diri kita, kita harus berbeda dengan yang dulu. Haleluya. Kita mungkin rasa kita nggak mampu. Tapi ada paket yang kedua. Itu yang akan memampukan kita untuk berdiri dengan identitas yang baru. Apa itu? Dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Ada juga orang yang dibaptis baru selesai keluar dari air. Lagi nyanyi-nyanyi, tiba-tiba bahasa roh. Glosolalia. Dibaptis, dilanjutkan dengan baptisan Roh Kudus. Dan sejak saat itu dia berani sekali menjadi pemberita Injil. Dia tetap memberitakan Injil, dia tetap kerja di dalam lapangan pekerjaannya, di dalam dunia sekuler.
Tetapi dia berani beritakan Injil. Dengan semangat yang begitu kuat, jatuh cinta dengan Tuhan. Itu membawa dia punya kasih kepada sesama teman-temannya, bahkan kepada bosnya. Satu hari ada seorang bos yang sudah ketakutan, sampai dia bilang kepada anak Tuhan ini, kamu silakan cari tempat pekerjaan yang lain. Karena perusahaan kita terancam gulung tikar. Tapi ini anak Tuhan sungguh-sungguh. Dia bilang begini sama bosnya, bos, saya ini bagaimanapun juga, saya ini mengawali karir saya di tempat ini. Saya bisa menjadi sesuatu dimulai dari tempat ini. Jadi gini aja bos, bagaimana kalau saya tetap kerja di sini? Saya nggak digaji sekarang juga tidak mengapa. Tapi satu hari kalau perusahaan ini sudah mulai naik lagi, silakan bos bayarin saya. Tapi kalau enggak ya sudah, gimana lagi. Tapi dia punya komitmen, dia tetap setia. Ayo kita bicara apa yang bisa kita lakukan. Mari kita evaluasi apa penyebabnya kok perusahaan kita ini bisa seperti ini. Padahal ini perusahaan besar. Mereka coba sana, coba sini. Wah, kadang-kadang dia juga nggak kuat. Siapa yang pergi kerja? Untung dia belum menikah. Jadi ternyata yang belum menikah juga masih ada untung ya. Tapi bukan berarti selamanya ya. Berdoa sama Tuhan supaya kalau boleh sebelum Tuhan datang kita juga dapat pasangan. Haleluya. Oh, semuanya sudah menikah, puji Tuhan. Haleluya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kemudian dia bilang sama bos begitu. Tapi kadang-kadang dia berangkat ke tempat kerja. Memang nggak punya tanggungan, tapi dia punya orang tua, ya kan? Biasanya sebulan dia kasih orang tua sekian, sekarang dia busy sama orang tuanya. Mah, belum bisa kasih nih, perusahaan terancam bangkrut. Mamanya cinta Tuhan, ayo kita berdoa. Tidak menjadi mengapa. Kamu belum kasih enggak apa-apa, kok kamu yang kasih. Haleluya. Tapi dia tetap setia, didukung sama mamanya berangkat kerja. Kadang-kadang gak kuat juga. Ini zaman sebelum ada handphone dan lain-lain. Baca Alkitab itu masih pakai Alkitab manual yang gede itu. Ya, seperti Bapak Ibu Saudara pegang itu. Nah, bagaimana supaya ketika dia lemah, dia bisa jadi kuat? Maka dia tulis di kertas kecil-kecil ayat firman itu. Jangan kamu takut. Ketika dia harus berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Dia bawa kertas itu. Setiap hari dia bawa ayat yang baru, dia kantongin. Dan ketika dia sampai di tempat kerja, dia ucapkan ayat itu karena dia belum hafal. Dia baca 2-3 kali hafal juga dia. Hafal ayat. Itu jadi kekuatan bagi dia. Nah, satu hari bosnya datang ke ruangan kerjanya dia. Dan dia lagi pegang kertas itu. Bosnya bilang, kamu pegang apa itu? Bosnya belum anak Tuhan. Jadi, oh ini ayat firman. Saya ucapkan ini karena ya saya juga kadang-kadang lemah bos. Ini saya lagi lemah ini. Tapi ini ayat saya perkatakan. Karena lebih baik kita perkatakan firman daripada perkatakan yang lain. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Waktu kita ucapkan iman kita timbul. Haleluya. Kita ucapkan, kita resapi ayat itu, kita jadi kuat kembali. Kemudian bos bilang, boleh enggak ini buat saya? Oh boleh bos, malah kalau besok bos mau saya tulis lagi yang lain. Dengan senang hati, akhirnya setiap hari. Lama kelamaan perusahaannya mulai naik lagi. Buka cabang di sana, buka cabang di sana, buka cabang di sana. Tepuk ya bagi Allah kita. Haleluya, diawali dari kita sudah ciptaan yang baru. Gaya hidup kita harus berbeda. Haleluya. Maka ketika kita sudah dibaptis selam, kita keluar dari situ, pegang kita ini ciptaan yang baru. Di sekolah kita berbeda dengan teman-teman. Di kerjaan berbeda dengan teman-teman yang belum kenal Tuhan. Ya, di lingkungan di mana kita berada harus berbeda. Amin. Supaya orang tahu siapa di balik orang itu. Haleluya. Kita bangun renovasi gereja, itu tukang bersaksi.
Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu ini orang apa? Maksudnya bukan orang sembarangan katanya. Saya juga GR jadi gede kepala ya. Ternyata kita bukan orang sembarangan. Keren banget jadi anak Tuhan itu. Kita tidak perlu kasih tahu kita pendeta. Kita tidak perlu kasih tahu kita itu siapa. Tapi orang dunia bisa merasakan ketika mereka kerja bersama-sama dengan kita. Itu tukang bersaksi, dia bilang apa? Saya kerja di Green Lake ini putar-putar. Belum pernah saya ngalamin pengalaman seperti ini. Orang hanya datang sebentar, ini bangun apa? Oh ini bangun. Ya, orangnya pergi sebentar, datang pisang goreng. Luar biasa saudara-saudara. Jadi dia bilang berbeda sekali. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Waktu kita menjadi umat ketebusan Tuhan, identitas kita baru. Maka kita harus bilang sama diri kita ketika kita mulai macam-macam, kita ingat ciptaan yang baru. Meskipun kadang-kadang masih ada juga itu benih-benih kecil itu ya. Karena kita masih tinggal di dunia. Kadang-kadang masih ada. Kadang-kadang terkonfirmasi. Bapak Ibu Saudara lihat kalau orang yang tepuk tangan. Tadinya lagu apa? Nah. Tepuk tangannya begini. Konfirmasi masa lalu. Hanya konfirmasi doang. Tapi hidupnya udah berubah. Cuma karena sudah terbiasa gini kan. Ada juga yang tepuk tangan. Nah. Itu dulu bekas suka tampar orang. Ada yang tepuk tangan juga gini-gini. Waduh ini suka berantem dulu nih. Kadang itu masih ada. Terus kemudian seperti itu. Masa lalu kita kadang-kadang masih ada, seperti itu masih ada. Siapa bilang juga, ya pendeta juga masih tinggal di bumi. Tapi ingat-ingat, tapi sedikitnya kita dengar firman bersihkan kita. Kadang-kadang sudah bawa mobil, lagi macet-macet, di belakang klakson, dia belum saya. Untung punya istri takut akan Tuhan. Pi, sudahlah. Haleluya. Kita sudah hidup baru. Haleluya. Ya, sudah jadi hamba Tuhan. Memang dulu juga dia hamba yang lain ya. Tapi setelah dia jadi dibaptis bersama dengan Tuhan, hidup ini Tuhan. Wah, Tuhan ubah banyak hal, Tuhan ubah. Satu hari ada yang salah jalur, hampir nabrak dia. Dia diajak berhantam. Dia tenang sambil berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan, ini orang ganggu terus. Akhirnya dia buka helm. Benar waktu dia buka helm, orang itu ketakutan. Kabur sendiri. Dia belum tahu ya siapa saya. Kadang-kadang masih ada, kita juga masih bisa melakukan dosa. Tapi kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Sekarang kita anak. Tadi mic-nya mati atau? Oke lanjutlah. Baik, udah hidup lagi. Tadi sempat mati. Kita lanjut. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Baptisan Roh Kudus itu sebagai sebuah jaminan bahwa kita disertai. Ada kuasa yang menyertai kita. Seorang penginjil terkenal dibaptis dengan Roh Kudus, ada semangat pemberitaan Injil. Dia datang ke sebuah tempat kebal Injil, di sana dia beritakan Injil. Tapi satu hari dia lapar, dia mampir di sebuah warung, dia beli bakso, dia mau makan karena dia lapar. Jadi ikut Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh bisa lapar juga. Haleluya. Tapi waktu dia mau makan, dia berdoa. Tanpa disadari, itu orang sudah merencanakan, mereka taruh racun di bakso itu supaya dia jangan beritakan Injil di negeri itu. Tapi waktu dia amin dari doa, itu sendok loncat-loncat. Lalu Tuhan bilang tinggalkan tempat ini. Kau bayar, kau tinggalkan. Dia bayar, dia tinggalkan. Papa kenapa enggak makan? Tuhan bilang sama saya, ada sesuatu di makanan ini. Keren banget enggak?
Itu orang bilang, keren banget dia punya Tuhan seperti itu. Orang tanya sama dia, Tuhanmu seperti apa sih? Itulah kesempatan dia beritakan Injil. Dia bayar, tadinya mau diracunin, dia tetap hidup karena enggak makan. Roh Kudus konfirmasi, dia menyertai, diberitakan firman dengan berani. Itu yang punya warung diselamatkan Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita dibaptis oleh Roh Kudus, ada kuasa. Jadi kita dibaptis oleh Roh Kudus supaya kita punya kuasa. Ada keberanian bagi kita untuk beritakan Injil. Haleluya. Paket yang terakhir adalah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ini harus selalu. Ya. Dibaptis dengan Roh Kudus itu tanda awal. Tapi setelah itu Efesus 5 ayat 18 bilang begini. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya, terjemahan asli Alkitab ini berbentuk presence continue. Yang berarti terus menerus. Dipenuhkan dengan Roh Kudus itu bukan sekali saja. Baptisan Roh Kudus sekali saja. Tapi hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus itu berlanjut terus. Haleluya. Ini yang harus kita kejar ini. Sekali lagi baptisan air, langkah awal. Baptisan Roh Kudus terjadi satu kali sebagai langkah awal dengan tanda berbahasa roh. Namun dipenuhkan dengan Roh Kudus itu harus terjadi continue setiap hari. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi ini paket yang harus kita hidupkan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya puas ketika sudah berbahasa roh, emang kita mau tanding-tandingan. Ada pernah nggak ada lomba bahasa roh? Kan nggak pernah ada. Ayo ikut dong lomba bahasa roh. Di mana? Di sini kita berbahasa roh. Nanti ada yang menang. Nggak ada itu. Nggak ada orang lomba bahasa roh. Ya, karena itu hanya tanda untuk kita dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi kita harus usahakan supaya Roh Kudus terus memenuhi kita. Supaya kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging ini. 1 Timotius 4 ayat yang pertama. 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi kita harus penuh dengan Roh Kudus, selalu dipenuhkan dengan Roh Kudus supaya kita bisa membedakan roh. Kita bisa tahu ini apa ini, kerja apa ini. Dulu waktu saya masih SMP, ada seorang pemimpin persekutuan doa. Itu orang tidak bisa baca Alkitab. Tapi waktu dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia baca-baca jadi bisa baca ayat. Cuma karena dia bukan backgroundnya teologi, jadi takut ada penyesat dia bisa salah-salah dalam pemberitaan. Maka dia ajak salah satunya dia ajak saya karena saya anak pendeta, ya.
saya diajak, saya bisa ngejreng gitar, ya sudah diajak. Kadang-kadang bawa renungan gitu. Tapi luar biasa, Tuhan kasih dia karunia-karunia. Kalau misalnya Tuhan suruh dia pergi ke satu tempat, dia belum tahu itu tempat. Dia belum pernah ke tempat itu. Tapi sudah dikasih tahu nanti kamu jalan lewat ini. Seperti sudah dibuka gitu. Dan waktu dia datang, wah ini tempat yang saya sudah lihat. Oh ini tempat-tempat. Luar biasa sekali. Jadi diberikan karunia. Meskipun karunia kita berbeda-beda. Tapi ketika kita hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, kita akan bisa kerjasama dengan orang lain. Kita bisa bersama-sama. Punya tujuan yang sama. Kita melangkah dalam ritme sorga. Tujuan kita sama. Visi kita sama. Misi kita sama. Berjalan sama-sama. Ketika ada yang mulai aneh-aneh. Kalau kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, kita tahu membedakan roh. Sekarang banyak orang jadi aneh-aneh. Puji Tuhan di sini tidak ada. Di sana sini kadang-kadang ada. Ini, kamu gitu ya? Tuhan bilang sama saya. Ush. Tapi kita bisa bedakan roh. Ini benar atau enggak nih ya. Orang-orang kadang-kadang aneh-aneh begitu ya. Pakai nama Tuhan. Tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Supaya karirnya naik, supaya kelihatan dia lebih berohani, supaya kelihatan dia lebih peka, bisa aneh-aneh. Tapi 1 Timotius 4 ayat 1, harus terus penuh dengan Roh Kudus supaya kita punya kepekaan. Amin Bapak Ibu Saudara, haleluya. Dalam mendidik anak-anak juga begitu, aduh anak-anak sekarang susahnya luar biasa. Beda sama kita dulu kita alim-alim, sekarang anak-anak. Enggak juga, setiap zaman dengan macam-macam, dengan perubahan-perubahannya. Kita enggak mampu. Tapi ketika kita terus ada dalam kepenuhan Roh Kudus ini, kita bisa membedakan roh. Haleluya. Terus penuh dengan Roh Kudus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena akan tiba pada satu hari nanti ketika penyingkiran gereja terjadi. Kita yang tetap ada dalam kepenuhan Roh Kudus, kita akan disingkirkan. Wahyu 12 ayat 6, coba kita baca ayat ini. Wahyu 12 ayat yang ke-6. 2, 3. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Supaya ia dipelihara di situ berapa? 1260 hari lamanya. Disingkirkan ke padang gurun. Saya tidak tahu posisi padang gurun yang dimaksud di sini di mana. Tapi kita akan terlindung. Seperti di Mesir ketika tulah terjadi, orang-orang di Goshen dipelihara. Demikianlah mereka di akhir zaman ini. Sebelum aniaya besar terjadi, 3,5 tahun aniaya besar terjadi. Kita yang penuh dengan Roh Kudus kita disingkirkan, kita nggak ngalamin itu. Haleluya. Tapi yang tidak berjaga-jaga, tidak ada dalam kepenuhan Roh Kudus itu. Seperti 5 gadis yang bodoh. Punya minyak bukan tidak punya. Punya Roh Kudus, teraikan dengan Roh Kudus. Tetapi tidak hidup dalam kepenuhan itu. Tidak hidup berjaga-jaga. Maka ketika mempelai tiba, song-songlah dia. Mereka sudah tidak ada. Mereka pergi cari minyak, tapi nggak dapat lagi. Artinya apa ini? Dalam perumpamaan Matius, kita belajar di sana bahwa kita harus terus berjaga-jaga. Matius 25 ayat 1 sampai 13, konfirmasi di sana. 5 gadis yang tidak hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Ketika mereka percaya, dalam dirinya ada Roh Kudus, tapi tidak hidup dalam kepenuhan, bermain-main. Tidak menganggap Roh Kudus sebagai sesuatu kepentingan utama, sehingga bermain-main. Tuhan tolong kita supaya tidak demikian. Amin. Haleluya. Terus berjaga-jaga. Ada dalam kepenuhan Kristus, kepenuhan Roh Kudus, supaya waktu penyingkiran gereja terjadi,
kita ikut disingkirkan. Antikristus bekerja, antikristus bekerja. Ini zaman-zaman sekarang kan sudah semakin kelihatan. Semakin kelihatan. Kita mau lari kemana, ketahuan. Semua sudah bisa dilacak. Bahkan handphone kita aja dalam posisi mati, dia bisa ngerekam data-data kita. Apa yang kita omongin. Dahsyat sekali ini akhir zaman ini. Tapi kita yang penuh dengan Roh Kudus, kita disingkirkan. Ada di sebuah tempat, disitulah kita dipelihara. Haleluya. Jaga terus, minta Tuhan tolong. Kita selalu ada dalam kepenuhan Roh Kudus itu. Ini komplit bagi kita. Yang pertama, baptisan air, jangan menunda untuk dibaptis. Kalau benar kita sudah percaya Yesus, terima dia, proklamirkan kepada dunia. Saya bukan yang lama, saya adalah pribadi yang baru, ciptaan yang baru. Yang kedua, minta supaya kita juga dibaptis dengan Roh Kudus. Supaya Tuhan pakai kita maksimal. Kita melayani dari asal-asalan, tidak asal-asalan. Melayani dalam urapan Tuhan. Tapi yang ketiga ini penting sekali. Kejar selalu ada dalam kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Jangan pernah bangga karena kita sudah dibaptis air, kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi teruslah kejar kepenuhan itu. Kejar itu, ada dalam kepenuhan Roh Kudus. Kita diberikan pencerahan. Ada hal-hal tertentu kita tidak mampu, tapi dicerahkan bagi kita. Ada masa-masa kita juga jadi takut, tapi selalu ada dalam kepenuhan Roh Kudus. Ketakutan, kebimbangan pergi. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Haleluya.